benturannya lumayan lah efeknya. Akhirnya kemarin shock breaker gue ini sempat lepas. Sekarang gue penasaran pengen lihat engine-nya nih Mas. Ini engine favoritnya anak-anak drifting nih. By the way, gue pengen tahu dong kenapa lu dipanggil profesor sih Mas? Aduh. Oke, halo semuanya, balik lagi di NMA TV Channel. Gua masih di J99XAR. Nah, kali ini gua mau nge-review spesifikasi mobil yang juara 2 di D1GP tempo lalu nih. Yes, yaitu mobilnya Mas Dhani Ferdito. Mobil barunya Doi yang biasanya Doi pakai 180SX. Kemarin kejuaraan D1GP dia pakai Nissan Seviro A31. Dan ditempel-tempel tuh sama Dio tuh, gila. Nah, makanya gue penasaran banget nih, engine-nya apa, spesifikasinya apa, dan pokoknya setelan dan lain-lainnya. Pokoknya gue pengen ngobrol langsung dengan Mas Dhani alias Profesor. Kenapa dia panggil Profesor? Kita juga bakal nanya nanti. So, langsung ketemu dengan Mas Dhani-nya. Halo. Zeng, zeng. Halo guys. Halo Mas Dhani, apa kabar Mas? Siap, baik Mas. By the way, thank you banget lo hari ini. Gue udah ganggu waktu lo lagi nyeting mobil ya. Sama-sama, thank you banget udah datang mau nge-review mobil gue juga ke sini. Dan kebetulan hari ini gue juga baru mau nyeting mobil. Oh. Jadi setelah balap baru nyeting Setelah mobil. balap baru bukan nyeting sebelum mobil. balap. Jadi karena kemarin kebetulan pas di D1GP, emang kita target bangun mobil itu buat ngejar D1 kan. Oh, emang ngejar D1? Ngejar D1, cuman pas D1 kemarin ya adalah namanya juga mobil baru dibangun lah ya. Itu adalah trouble-trouble, akhirnya pas hari H baru jadi, H-1 lah baru jadi. Oh serius? Ya, jadi berarti lu nggak ada test track, latihan, dan lain-lain kagak? Belum, sama sekali belum coba. Akhirnya pas hari Sabtu tuh, pas di D1GP yang round 7, langsung cobain di paginya itu. Gokil. Cuman latihan sebentar, nyobain, dan cuman untung alhamdulillah mobilnya langsung enak. Gila. Ya cuma perlu penyesuaian adjust sedikit lah, karena kan dari 180SX ke sini feel-nya sebenarnya mirip lah, sama Nissan, dan wheelbase-nya memang lebih panjang. Cuman ya cuman kemarin akhirnya gue percayain sama tim lah, dia bangun mobil ini speknya, template-nya mengikuti mobil yang udah sering kita bangun, dan untungnya mobil tetap enak lah. Cuman walaupun belum di setting secara kaki-kaki lah, dari setup suspensi dan lain-lain. Berarti bisa dibilang belum pol banget ya waktu seri kemarin ya? Belum, bahkan rem tangan gue aja tuh kemarin masih banyak error ya. Jadi ya makanya mungkin kalau gue ada rem tangan mungkin gue bisa nggak nabrak Dio tuh kemarin. Sorry ya, yo. Rem tangan gue trouble. Jujur nih seru banget gue nonton di YouTube, karena gue nggak sempet datang ke sana ya kan. Gila, itu seru banget lo, tandem lu sama Dio, gokil sih. Thank you. Sampai ada accident, sampai patah. Kok nggak patah tuh gimana sih itu Mas, cerita Mas? Iya, jadi pas habis initiate flip, nah pas lagi di tikungan outer zone pertama, itu roda depan gue itu ngenain roda belakangnya Dio. Jadi kemudian kan karena pas gue lagi chase, roda depan gue kan udah ngebuka nih. Dan pasti rodanya itu, bannya itu kontak ke ban belakangnya Dio juga. Jadi karena sama-sama grip, akhirnya benturannya lumayan lah efeknya. Akhirnya kemarin shock breaker gue ini sempat lepas gitu. Jadi nakalnya saya ngegantung gitu lah. Cuman ya alhamdulillah kerusakannya nggak parah. Cuman kaki-kaki agak bengkok sedikit, udah kita press, udah oke lah sekarang. Ini nih oleh-olehnya nih dari D1GP. Nih oleh-olehnya tuh ya kan. Oke. Jadi ini mobil speknya apa nih Mas? Jadi basicnya mobil Nissan Seviro A31 ya? Oke, chassis Nissan Seviro A31. Mesin kita ganti 2J. Wih, mesin 2JZ. Cuma secara transmisi kaki-kaki kita masih pakai transmisi biasa lah. Orang-orang kan udah pada ganti dogbox, sequential, sama garden winter change. Ini kita masih pakai speknya rata-rata orang sini lah gitu. Jadi untuk transmisi gue masih pakai gearbox Everlady 6 speed CD09, dan gardennya masih pakai R200. R200 Skyline-nya gila. Nah ini lo bisa lihat kalau dari depan, kalau di video sih kelihatan nih body utuh ya teman-teman, tapi ini udah full fiber semuanya nih. Iya, body full fiber, dan nggak body doang, dalamnya udah kita potong-potong. Dalam udah potong-potong juga. Nanti kita bakal bahas. Kita bahas eksterior dulu nih, lu bisa lihat sendiri.
Ini body udah full fiber semua. Ini berarti enteng banget ya Mas Dani? Iya, bisa dibilang enteng banget. Ini atap udah kita ganti karbon. Oh, atap juga? Iya. Oh iya lagi. Oh iya bener. Gila, berarti cuman pintu doang ya yang ori ya? Iya, pintu depan masih, ya sempat patnya masih ori, cuman masih cukup enteng lah. Kemarin kita belum ada waktu buat ganti pintu fiber. Oke. Jadi udahlah, yang gas dulu aja. Gila, gas aja kan tiba-tiba langsung juara 2 aja. Alhamdulillah. Berarti itu skillnya Mas Dani yang sangat luar biasa ya nggak? Mobilnya belum siap-siap banget, tapi orangnya udah siap. Pokoknya kita selalu siap lah, cuman kita juga percaya kan sama tim. Jadi kan kita drift nggak bukan cuma pembalap doang, cuman dari tim yang nyiapin mobil, semua pokoknya kita saling percaya. Akhirnya gue benar-benar percayain ke tim bangun mobil yang gue belum nyoba sama sekali. Cuman itulah gue udah percaya mereka sering ngebangunin mobil gue dengan setup yang driving style yang sering gue lakukan. Akhirnya udah pas itu gue nyetir bener-bener sesuai driving style gue aja dan ternyata ya alhamdulillah cocok. Enak ya, cocok ya. Gila. Nah, sekarang gue penasaran pengen lihat engine-nya nih Mas. Kita buka. Engine-nya 2J. Gila, ini engine favoritnya anak-anak drifting nih. Cuman sekarang banyak yang bilang lagi ramenya LS, Mas. Yes. Nah, ini perdebatan antara 2J dan LS. Menurut Mas Dani nih, selaku drifter gimana nih Mas Dani? Antara 2J versus LS. Gue nggak bisa bilang yang mana yang lebih bagus. Cuman dari kedua mesin itu punya karakternya masing-masing lah gitu. Cuman karena gue suka banget JDM dan gue suka banget feelingnya mainin RPM turbo, mainin boost-boostnya gitu. Jadi itu selalu main RPM atas kan. Jadi gue suka banget main sama si 2J ini. Si 2J ini ya. Tapi lu penasaran nggak LS? Walaupun gue pernah cobain mesin LS-nya si Umbu. Gue pernah coba ya. Cuman kayaknya nggak gue banget sih style gitu. Cuman tapi gue tetap penasaran. Gue pengen banget sih bangun satu LS yang emang kenceng juga gitu. Ya mungkin someday lah ya. Kita lihat kalau ada kesempatan. Nanti ya kita akan cobalah mungkin. Tapi untuk sekarang karena di sini LS juga nyarinya susah ya, kan harus beli. Kalau kayak dia kan kemarin dia impor dari luar kan. Betul. Dan ya harga impor pertama memang mahal lah, cuman begitu yang Dio bilang situ memang benar mahal di awal, tapi nextnya udah cukup gitu. Cuman 2J kita beli basicnya 2J ini di sini cukup murah lah. Karena 2J yang gue pakai harganya udah mulai digoreng tuh Mas sekarang. Ini yang mau gue jelasin nih. Nah, gimana? Lihat 2J gue ada yang aneh nggak? Wah, ini headnya sih agak lain nih Mas. Beda kan dari 2J biasa. Ini tuh 2J-nya 2JZGE namanya. Oh, 2JZGE. GE itu berarti bawaan mobil apa itu Mas? Banyak sih. Nah, GE ini kalau di Indo itu banyak mobilnya Toyota Crown 3000. Gitu. Itu sebenarnya harga mesinnya murah sih, cuma sekitar 30, di bawah 50 lah. Oh, di bawah 50. Cuman kan dia memang basicnya bukan untuk turbo. Nah, ini akhirnya gue cuma ngambil ya udah blok mesinnya, tapi sisanya udah gue ganti semua. Yang Porsche emang buat high spec performance lah. Gitu. Jadi sebenarnya kurang lebih sama aja kayak 2JZ GTE yang kalian bilang mahal itu loh sekarang yang harga 100 juta lebih lah. Iya, gitu. 100 juta lebih gila. 100 juta lebih, mesin bekas, mesin tua gitu. Akhirnya gue kepikiran sama timnya mekanik gue, Kang Jajang, udah kita bangun GE aja. Harga bloknya tuh bisa di bawah 50 dan udah sisanya duitnya itu kita belanjain buat performance parts-nya. Gitu. Jadi kalau bisa dibilang ini dengan 2JZ GE ini lebih kencang jauh dari 2JZ GTE yang 100 juta. Oh iya. Ini kalau boleh toh udah dites dyno Mas? Pas sudah beres jadi? Udah Cuman ini dynonya sebenarnya masih belum maksimal. Kemarin itu kita dyno dapat 1,2 bar, cuman sekitar 400-an. 400-an. Ya sebenarnya target kita dengan build spek yang udah kita bangun ini sekitar 500 sampai 600 horsepower. Gokil. On wheel. Gitu. Gokil dong. Berarti ini internalnya apa aja nih Mas? Internalnya nah, sebentar. Baiknya gue ngambil sarapan dulu, berat juga megangnya. Sip. Oke, sekarang kita pengen tahu bahas internalnya nih Mas. Dan apa aja jadi nih? untuk pertama kita bahas dari blok dulu. Piston kita pakai CP piston dan ini yang high compression. Gitu. Nah, kan kalau JZ biasanya itu 8,5/1 kompresi standarnya. Ini kita udah 10,5/1. Tinggi dong ya? Yes, cukup tinggi untuk mobil turbo. Dan habis itu conrodnya pakai forge, crankshaftnya tetap standarnya 2JZ, dia tetap jadi cc tetap 3000. Oh, cc tetap 3000. Nah, cam udah pakai Kelford. Lift tinggi kayaknya ya Mas ya? Yes, betul tinggi. Kedengeran dari suaranya. Yes, betul. Gila berjet banget cuy. Dan nggak cuma cam doang, valve-nya udah kita oversize semua 1 juga mm. sama. Betul. Wah, supaya udara yang masuk sama keluar bisa lebih banyak. Betul. Gitu. Terus cam gear pakai Tommy. Dan
Ini gue selalu pakai DBW. DBW ya, ini khas lu banget ya. Mungkin nanti coba kita dengerin anti lag ya. Bener. Gitu. Nah, ini turbo gue pakai G35 1050. Dia turbo ini capable untuk 1050 horsepower. 1050 horsepower gila. Tuh. Untuk coil ini pakai Audi R8. Audi R8. Jadi kan kita kan pengen mobil drift tuh yang reliable lah, bisa diandalkan. Kan kemarin dulu sering lah gue udah beberapa kali bangun JZ, kadang tuh suka berebut lah, misfiring gitu. Dan akhirnya sekarang kita beli aja coil yang bagusan sekalian. Dan emang harga coilnya lebih mahal dibanding coil yang biasa kita pakai di sini. Mungkin kan orang sini banyak pakai tuh coil Honda K24 banyak atau banget. Yaris 1NZ ya. Nah akhirnya kita pakai coil ini. Ya semoga nggak ada trouble lah. Cuman alhamdulillah sih kemarin pas di One sama sekali nggak ada berebut sih. Oh iya nggak ada? Sama sekali nggak ada. Gila. Mesin GE nempel LS, gila sih. Dan ya, tapi jujur sih kemarin track di One tuh seru banget sih. Seru ya? Itu pertama kali gue ngerasain di Indo, walaupun tracknya nggak gede-gede banget, cuman style dari initiate ngelemparnya habis tikungan pertama ke berikutnya tuh panjang juga gitu. Tricky banget jatuhnya sih Mas ya? Yes betul, tricky. Dia emang di One style banget Di One style banget ya? Kan seru banget sih dan kemarin ya gue kaget juga sih mobil yang baru jadi ini 2JZ dengan transmisi kaki-kaki yang cukup biasa masih bisa keep apa dengan mobil build yang proper. Gitu. Tapi ini Mas buildnya gokil juga loh, bisa depannya udah full cubular kayak gini tuh. Nah ini kayak mobil Seviro ini gue kemarin kan gue pakai 180SX, kita kan ngincar cantik-cantik lah, bagus mobilnya gitu. Cuman pas pakai ini kita mau ngincar yang powernya gila-gilaan dan body kita enteng-entengin banget. Nah makanya mungkin kemarin ngejar LS enak kan, kita kedukung banget sama body ini, kita entengin banget. Ntar gue kasih lihat ya belakang depan ini udah tubular semua, depannya belakang juga atapnya tadi karbon. Dan terus kita juga ada ban dari Axelera, ini bannya di develop baru sama mereka. Itu gripnya juga bagus banget, makanya power besar, body enteng, ban grip. Wah, udah oke kan. Top ya kan. Gitu. Podium langsung. Alhamdulillah. Pokoknya kita gaspol aja lah, itu podium bonus. Nah inilah teman-teman nih bagian engine-nya nih, Dapur Pacu sangat luar biasa. Walaupun mobil tua tapi engine-nya coy gokil, ini luar kaki-kaki biasa. Kaki-kaki ini apa nih Mas? Oke, kan orang bisa pakai Wisewap. Yes, betul. Wah itu banyak banget tuh. Wisewap memang enak banget. Dulu gue juga pakai Wisewap, cuman harganya mahal banget. Iya. Dan ini gue pakai DK Knuckle namanya. DK Knuckle. Di teman-teman di Malaysia tuh udah banyak banget pakai ini. Ini yang orange ini ya? Yes, betul yang orange. DK Knuckle. Ini dia big angle gitu juga dia Mas? Big angle juga, sama kayak Wisewap juga kok. Dan perbandingannya sih bisa dibilang mirip banget ya, 80% lah sama kayak Wisewap. Oh gitu. Tapi tetap secara build quality ya ada harga ada barang. Ya, betul. Tetap beda. Cuman maksudnya dengan spek seperti ini tuh udah oke banget. Gila. Bahkan harganya setengahnya Wisewap depan belakang lagi. Nah kalau untuk dari suspensinya sendiri Mas pakai apa Mas? Suspensi gue pakai Tain Super Drift. Ya kayak kan tadi kan di Knuckle. Nah cuman di belakang ada sedikit yang gue modif supaya dia kalau Nissan S13, R32, Seviro itu dia tuh dari pabrikannya tuh subframe belakangnya kaki-kaki itu dia ada anti squatnya tuh tinggi, jadi begitu kita squat dikit dia kayak langsung dinaikin. Dan gitu. Segadang kan kita drifting kan pengen cari grip begitu kita lagi sideways, belakang turun, bobot makin ini di belakang kan jadi sidewaysnya makin kenceng gitu. Nah akhirnya di kaki belakang kita modifikasi dikit supaya dia bisa squat itu lebih lama, jadi saat lagi sideways nyodoknya tuh enak lah depannya, gripnya juga kenceng gitu. Gila, inilah Profesor Dani Ferdito. Gitu. By the way, gue pengen tahu dong kenapa lu dipanggil profesor sih Mas? Aduh, itu kata dari siapa itu Mas? Dapat tanya Akbar lah gitu. Oh, dari Mas Akbar itu. Akbar yang gila. Penjelasannya udah kayak profesor cuy, bener loh. Detail. Mungkin awalnya karena gue jadi di sekolah J99 XR Drifting School ini kan gue sama Akbar kan, sama Mas Gilang. Cuman yang lebih sering ngajar tuh gue kan di sini. Awalnya karena gue sering ngajar sampai gue botak nih kayak profesor kan. Jangan-jangan bentar lagi ke Turki nih, ya kan? Kita lihat nanti. Pokoknya karena itu mungkin habis itu kita juga banyak, kita bibit-bibit yang hasil murid-murid kita juga banyak yang berprestasi juga kan. Gitu. Dan gue juga passion banget lah di drifting, gue seneng sharing ilmu. Dan begitu murid-murid kita berprestasi, kita semua lah yang bangga, kita sendiri juga yang seneng kan. Bener-bener gitu. Gila. Ya ternyata di samping gue suka drifting, dari funnya drifting ternyata kita sharing ilmu sama orang-orang yang cinta juga ke drifting tuh, ya gue juga seneng sih di situ gitu. Jadi ya mungkin itu kali profesor datangnya. Cakep, luar biasa. Nah sekarang kita lanjut ke bagian belakang ini Mas. Oke. Gue pengen tahu lagi ya kan bagian belakang itu gimana nih mobil ini? Oke, lihat.
interior dulu. Terus interior dulu. Ini aslinya karbon, cuman gue tuh kurang suka kalau dashboard karbon. Karena karbon itu kan shiny kan, yes, kan. betul. Jadi saat gue nyetir dari ada reflection dari kaca depannya, jadi kagak ngeganggu. Akhirnya kita lapis pakai suede. Gimana? ECU gue pakai Max ECU yang race. Oh, ya, Max ECU race. ECU race, terus ini juga pakai keypadnya, jadi ntar tombol-tombolnya tuh biar keren lah kayak yang di orang luar. Gila. Canda-canda, tapi itu emang fungsional. Soalnya tuh speedometernya cuma pakai Android. Oh iya lagi bener. Gila. Oh iya, ini gue mau nanya. Yes. Ini ditutup gini gimana Mas? Biar apa maksudnya Mas? Oke, nah jadi karena di mobil lo doang yang ada beginian nih. Oh gitu ya. Nah jadi yang tadi gue bilang, gue bangun Seviro ini benar-benar ngincar performance banget, bodi enteng, power besar, traksi yang grip. Nah akhirnya untuk supaya gue mengincar grip yang bagus di belakang, bobot-bobotnya tuh gue taruh di sini semua. Nih tangki bensin, aki situ juga, bahkan posisi radiator kalau dilihat di belakang itu dia nggak terlalu jauh dari titik tengahnya tower shock sini, roda. Gitu. Jadi kayak karena semua ini ada di dekat kabin, akhirnya gue pisahin. Makanya gue pakein sekat di sini. Nah ini belakangnya udah pakai udah gue tubular lah. Nanti akan gue buka semua juga. Siap. Kenapa gue bikin tubular? Pertama ngincar enteng kan belakang. Habis itu kemudian di drifting, apalagi di sirkuit Karawaci ini kan tembok-tembok semua. Betul. Semakin kita mepet tembok semakin bagus kan. Semakin bagus. Kalau kita masih utuh, masih terlalu kuat, jadi pas kita nyentuh tembok, bodi akan ketahan dan angle akan correction dan dia drift lagi. Itu secara scoring nggak bagus. Oh gitu. Ya karena ada correction dari angle-nya. Nah ini gue potong semua di belakang kalau kata situ. Ini cuma gue pakein pipa tiang kecil lah. Itu sebenarnya cuma untuk melindungin doang dan ini kan tipis kan. Nah, jadi kenapa gue bikin ini, begitu gue nanti wall tap, bodinya itu cuman bodinya aja ngegeser sedikit, tapi angle gue nggak akan berubah. Dan gue tetap bisa ngelanjutin dengan line dan angle yang konsisten. Gila. Dan kalau misalkan crash, ya udah gampang tinggal ganti. Fiber ini Mas ya? Iya, fiber. Gila, ini berarti mobilnya emang disiapkan ini ya, berarti ya emang untuk tempur ya? Betul, mobil tempur banget. Makanya chassis Seviro cuman kita bangun yang pol-polan banget lah. Wah luar biasa. Dan ternyata gue juga kaget ya hasilnya, ternyata Seviro-nya keren banget juga sih. Tapi pertama lu drift, terjun di dunia drift tahun berapa sih? Gue pertama kali turun drifting tahun 2009. 2009 pakai mobil apa tuh Mas? Lexus IS 200 atau Lexus Toyota Altis ya. Gitu. Dan kebetulan waktu itu emang udah punya mobil itu kan, dan drifting baru rame nih. Wah pengen nih coba-coba drifting gitu. Udah karena itu mobil udah gerak belakang. Bokap juga ngizinin kan, udahlah kita turun pakai itu. ACC ya? ACC bokap itulah gitu. Sponsor utama soalnya Mas. Sponsor utama betul. Gitu. Itu, nah ini kalau bisa lihat sendiri kalau bagian yang tadi di Mas Dani cerita tuh, lihat tubularnya, roll barnya udah gila tuh, sampai ke shock tower juga udah dilas semua itu roll-barannya. Kalau ini surge tanknya di sini, ini tankinya. Terus radiator ini berapa ini Mas? Ini tebal banget Mas. Kemarin kita beli dari Malaysia. Memang tebel banget lah kan. Orang banyak yang sampai pakai 2 radiator kayak mobilnya GD kan. Iya betul. Gue takut terlalu banyak radiator, nanti sistem sirkulasi airnya juga agak ribet lah gitu. Makanya kita pengen bikin sesuatu mungkin dan kita cari radiator yang besar dan kebetulan dapat radiator. Cakep lah di sini. Tuh dan kebetulan di sana tuh kemarin sama teman yang di sana dikasih tahu di sana banyak radiator ini dan ada kipasnya tuh yang memang udah plug and play mobil ya gitu. Oh gitu? Yes. Oh emang pasangannya gitu Mas ya? Pasangannya tuh, jadi cuma pakai satu kipas aja dan iya bener. Ini temperatur mobil cuma sekitar 85-an, jarang serius? banget sampai 90. Oh ya? Iya. Adem banget dong. Apalagi untuk di JZ kan yang kita high rev RPM. Benar. So, nah ini juga water pumpnya taruh belakang semua. Yang depan udah dibuang. Gila. Setelah itu kenapa gue bikin tiang ini kecil sebenarnya ini tuh bukan buat melindungi, cuman sebenarnya untuk dudukan bumper ya? Dudukan bumper. Jadi kalau misalkan crash ya ini cuma bengkok sedikit doang. Karena kalau kita bikin sini terlalu kuat, pas dia crash malah nyerang chassisnya, nanti chassisnya bengkok. Jadi biar ini yang kalah duluan. Benar. Wah luar biasa memang Mas Dani, dipikirkan semuanya teman-teman. Top banget sih ini. Next ada drift di mana lagi Mas? Kejurnas? Belum denger sih Kejurnas kapan. Cuman dari IDS tuh akan ada kejuaraan lagi di Meikarta. Oh Meikarta. Tanggal 17-18 Agustus. Bentar lagi dong? Mas Merdeka dong? Bentar lagi. Wah gokil, ini turun dong pasti ya? Turun dong. Kita turun. Pakai setiap ada kompetisi insya Allah kita turun terus lah. Gila. Nanti kita bakal ngelihat Mas Dani
ngetes mobilnya nih. Ntar gue masukin footage-nya pada saat dia ngetes mobilnya. Karena ini mobil baru beres banget tuning ya Mas ya? Iya. Baru beres banget, di setting ulang lagi, beres balap kemarin dan hasilnya oke. Cukup ya Mas ya untuk hari ini ya? Cukup. Luar biasa. Kita coba drifting ya. Cakep. Oke teman-teman, gimana nih mobilnya Mas Dani? Seviro A31 yang luar biasa, juara 2 di D1GP kemarin. Akhirnya gue bisa nge-review tipis-tipis sama Doi. Oke, thank you ya Mas Pandu. Sama-sama gue yang thank you. Walaupun gue belum nyobain taksi drift karena nggak ada joknya. Jadi kita ngeliat dari luar aja, Doi lagi latihan ya nggak? Next time lah, kapan ada waktu ntar kita coba taksi. Siap, bareng. kita pengen nyobain nih dibonceng sama Mas Dani. Oke lah kalau begitu. Mas Dani sekali lagi thank you banget untuk hari ini. Sama-sama, thank you luar Mas Pandu. biasa banget. Oke teman-teman, mungkin cukup. Terima kasih sudah menonton NMA TV. Bye-bye.